Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran kita, selalu sehat dohir batin kita, dan selalu sehat keuangan kita. Barokah. Sebab kalau tidak sehat keuangan, rezeki itu susah mau melangkah kemanapun. Kalau nggak ada uang, susah mitra. Jadi saya doakan untuk semuanya, semoga barokah rezekinya, lancar usahanya, lancar kasabnya, profesi apapun, semua lancar mitra. Penjabaran sumber rezeki itu sangatlah luas. Kalau kita ada lebih, kita bersedekah, kita bikin amal-amal yang baik untuk keberkahan umat gitu mitra. Jadi sisanya itu, sisa hidup kita itu untuk keberkahan sesama lah gitu ya. Jadi amal menambah ruah, keberkahan menambah ruah. Itu dari amal kita, perjalanan yang ikhlas. Di kali ini mitra, alhamdulillahirabbil alamin, saya kedatangan tamu dari Jabar. Ini nggak disut muka, cuman tadi saya bongkar susuk yang bersarang hampir 35 tahun. Itu di mukanya dia. Ini kayaknya sudah berkarat. Alhamdulillah di malam ini saya bongkar, menambah amal gitu kan ya. Jadi intinya kita yang silaturahmi ke Padepokan untuk berobat semuanya juga mitra gitu kan. Orang yang sakit gitu kan. Orang yang sakit minta didoakan ataupun minta dibongkar susuk ataupun minta didoakan ataupun minta diriset badannya untuk membuang penghalang reget badan yang ada numpang di dalam jiwa raga kita untuk memberkahkan kehidupan ke depannya. Nah itu silakan, itu versinya masing-masing orang itu. Yang penting ke saya jangan sampai minta untuk mendoakan yang tidak baik. Saya nggak nerima orang-orang yang mendoakan yang tidak baik. Nggak mitra. Jadi ini mitra, untuk edukasi untuk semua. Masalah susuk ya, ini semua yang nyopot susuk itu dengan keikhlasan hatinya dan dengan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya itu ya. Semua yang membuang susuk ke saya intinya bercerita, yang ke satu emosinya tinggi, yang kedua syarat rezeki. Bila ada rezeki juga gampang diambil, gampang dibuang lagi gitu. Jadi nggak pasek gitu kan ya. Yang ketiga sakit-sakitan mitra. Jadi gundah gelisah itu udah biasa ya, orang-orang yang pakai susuk gitu kan. Tapi ini yang membongkar khusus ke saya. Ya itu membalik lagi ke mitra semua, tergantung keyakinan masing-masingnya. Ada yang mengharamkan, boleh. Ada yang tidak mengharamkan, dua versi. Itu mah hak masing-masing pribadinya. Cuman kalau tugas saya, orang-orang yang akan membuang kotor susuk di sini, ya boleh-boleh aja. Saya akan berusaha untuk melepasnya, gitu ya. Cuman pengambilan susuk itu ada yang gampang, ada yang tidak gampang mitra. Ya, itu tinggal di gap aja sama mitra. Jadi itu di gap kerasa dan tidaknya itu susuk itu apa di permukaan kulitnya itu nanti kerasa. Ya, itu sangat gampang itu bagi saya untuk menyopotnya. Yang penting ketemu ujung pada ujungnya. Yang selanjutnya, kalau yang tidak gampang, yang susah membongkarnya itu susuk udah tertanam, istilahnya posisinya lurus mitra. Jadi nggak nyungsang.
posisinya lurus itu dan yang masangnya itu didorong sama benda-benda tumpul, waduh itu susah sekali. Sebab itu ujungnya yang satu itu masuk ke dalam daging itu, membongkarnya itu sangat susah sekali. Tapi ya itu kita wajib berusaha maksimal. Kita wajib berusaha untuk dimaksimalkan. Yang penting gap dulu gitu, di gap dulu gitu, jangan putus asa. Ya, jadi semua juga di perjalanan hidup kita itu harus berusaha maksimal dan berusaha gitu ya. Hasil dan tidaknya hanyalah Allah yang kabulkan maksud-maksud orang-orang itu. Jadi tugas saya untuk berusaha maksimal untuk membongkarnya itu mitra gitu ya. Nah itu sekilas info edukasi untuk semua. Jadi kalau menurut saya itu jangan dipasangkan lah gitu. Jangan dipasangkan dan membongkarnya juga susah banget mitra. Susah banget. Ya kalau ada sakit-sakit itu wajar. Sebab dohiriyahnya pengambilan susuk itu ujung-ujungnya itu pasti ditembuskan. Ditembuskan kulitnya untuk menimbulkan ujung yang satu lagi. Jadi kalau udah ujung yang satu lagi istilahnya muncul di permukaan, itu sangat gampang melepasnya gitu. Sangat gampang. Dan semua pengambilan susuk yang berwujud itu harus di gap mitra. Tidak ada sama sekali itu pakai benda-benda media-media, misalnya pakai telur, di dalamnya itu ada susu, ternyata masih ada di permukaan di badan kita. Itu kan pembodohan umat, pembohongan itu. Jadi si telur itu udah dimasukin, sebelum pasien datang, telur itu udah dimasukin susuknya itu. Jadi pas dipecahkan, susuk yang di badan kita ini ada, dia menimbulkan susuk yang udah dimasukkan sama dia gitu. Jadi jangan terkecoh mitra. Jangan terkecoh di masalah pengambilan susuk. Tetap harus di gap, harus diraba lah gitu. Hasil dan tidaknya istilahnya kita wajib berusaha. Ya, ada juga itu permainan dimasukkan ke dalam air kelapa muda. Permainannya itu di kelapa muda ada paku, ada jarum, ada semacam darah, itu pembodohan umat lagi mitra. Istilahnya pembodohan umat itu jangan percaya, itu mah urusan beliau lah, urusan dia. Kalau saya sih enggak, alhamdulillah enggak, lurus aja lah kalau saya itu. Jadi jangan sampai terkecoh sama orang-orang yang membodohi kita, sebab kita ini istilahnya semua orang tidak semua megang ilmu kebatinan mitra. Kalau misalnya enggak megang ilmu kebatinan ya pasti bisa dibohongin, bisa dibodohin. Kalau orang-orang yang punya kebatinan, punya pengalaman yang dalam, itu saya jamin tidak bisa dibohongin. Itu kan ya, pasti membongkar itu trik yang sulap-sulap yang semacam gitu. Sebab kasihan gitu. Seperti jauh-jauh berobat, kita ditipu, kita istilahnya dibodohi, itu kan kasihan juga sama istilahnya uang keluar gede, ongkosnya berapa dan harus syarat-syarat ini itu. Aduh, kasihan mitra lagi sakit, kita dibikin sakit gitu kan ya. Jadi itu harus kita jaga lah istilahnya. Insya Allah kalau ke sini istilahnya banyak orang yang menanyakan masalah biaya, itu masih ikhlasnya mitra. Mau ngasih boleh, mau enggak juga boleh. Itu mah seikhlasnya, enggak ditarget biaya, seikhlasnya. Kata saya, yang penting saya tujuan untuk bersilaturahmi, untuk menambah persaudaraan maupun dari jauh dari dekat, berbagai kalangan itu siap. Istilah yang penting niatnya baik. Gitunya. Kita bersaudara semua. Merakatkan silaturahmi itu sangatlah susah mitra. Ya kalau hati kita istilahnya tidak seiring dengan yang disilaturahmian itu. Jadi kita niatnya untuk bersilaturahmi, untuk menambah keberkahan dan untuk menambah persaudaraan. Nah itu tujuannya, niatnya harus paten itu, harus paten gitu ya, harus pasif gitu kan, harus full gitu. Nya di situ kita nambah saudara. Jangan dibikin silaturahmi rusak. Sudah kita pulang dari nyareat, istilahnya kita
cerita-cerita ke keluarga, ternyata kita dibohongin. Ya, jangan sampai gitu. Jadi kita boro-boro silaturahmi, boro-boro kita jadi saudara, yang ada kita benci gitu kan ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi silaturahmi wajib dirakatkan berbagai kalangan. Yang penting yang mau bersilaturahminya dengan tujuan yang baik-baik. Saya terima, monggo gitu kan, terlebar luas. Yang penting WhatsApp saya kontak dulu, sebab takutnya saya lagi jarah, saya lagi diundang ke sana ke sini gitu ya. Jadi kita wajib kontak-kontakan dulu gitu. Biar ada saya di Padepokan. Nah, sekian dulu minta ini untuk edukasi. Ini enggak disut mukanya tapi udah ada izin, ini disut susuk yang dapat istilahnya di mukanya beliau. Ini nama baiknya sangat saya jaga, dan untuk ini kan jati dirinya gitu. Jadi jati dirinya harus disembunyikan gitu maksudnya. Jadi biar nggak ketahuan lah gitu. Jadi ini tangannya aja lah, ini tangannya aja. Jadi untuk edukasi aja untuk semua. Semoga mitra semua selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat keuangan, dan sehat semuanya. Ya, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mitra kayaknya ulah berkarat, ini sangat lama sekali.